Ayo, aku malam datang. Saya khotbah itu kan Paulus Budianto. Oh, setelah khotbah. Oh, habis khotbah aku pulang langsung. Aku bawa dokter soalnya. Jose. Nanti gede ya kok.
Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Saat ini saya ada di Santorini, di Taman Daju, tapi lain Santorini ya. Nah, kita sudah masuk bulan Februari, bulan kasih sayang katanya begitu. Salah satu buah daripada kasih sayang yaitu kesetiaan, merupakan buah Roh Kudus yang harus kita miliki. Kita setia kepada Tuhan Yesus, kita setia kepada keluarga kita, kita setia kepada pasangan kita. Amin. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Kami berharap Bapak dan Ibu baik-baik saja ya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu. Sesi yang pertama akan diadakan pada jam 6:30 dan sesi yang kedua akan diadakan jam 9 pagi. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah menabur. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 6155188018. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom guys, jangan lupa ya untuk hadir setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja untuk mengikuti ibadah komsel. Dan juga jangan lupa untuk hadir di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Ditunggu ya, God bless you. Shalom teman-teman, ikut gereja anak yuk hari Minggu jam 9.30. Ikut sekolah doa juga yuk hari Kamis jam 6 sore. Ditunggu ya. Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Yesus adalah kekuatan, Dia adalah Allah yang setia, yang selalu menuntun langkah hidup kita. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Tuhan, ini kami datang memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang kudus, yang bertahta di atas pujian kami. Kami puji dan kami sembah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Juru selamatku.
Tuhan kau setia padaku. Hanya janji-Mu
Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidup, Yesus kekuatan kami, Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya, kami sanjung Kau Tuhan, kami perlu Kau Yesus. Haleluya, haleluya, kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, 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 kami agungkan, kami muliakan. Haleluya, sebab Kau Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, kami sanjung, kami muliakan. Yesuslah Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya, Hosana, Hosana, kami rasakan kuasa-Mu yang mengalir di tempat ini. Haleluya, segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, gloria pasyikala labaraya labarase kalalaraya lalabase kalalabaraya lalabaraya lalabaso. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Yarakashikala lalabase kalalaraya labaso kalalaraya lalalase. Haleluya, haleluya, kami naikkan pujian syukur kami. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan sama-sama kita pujikan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah,
Engkau adalah Allah yang baik, yang layak dipuji dan ditinggikan, yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Ada semangat baru, amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Haleluya. Hey, haleluya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi
yang kita terima adalah dari Roh Kudus. Amin. Firman terangi jalan kami. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran telah membebaskan setiap kita. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa ya. Amin.
Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas pagi yang indah ini ya Tuhan. Pagi ini kami datang bersujud di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan hati, pikiran, dan perkataan kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dan kiranya kebenaran dinyatakan. Sembunyikan kami di balik salib-Mu ya Tuhan, agar kiranya nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, terima kasih. Ya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa ya, wah jemaatnya udah luar biasa. Pak Tanto seneng nih katanya, ya jemaatnya udah luar biasa Pak. Ya, syukur puji Tuhan. Saya berdiri di mimbar ini terakhir bulan Juli ya, waktu MMC ya Pak ya. Kalau di kebaktian umum mungkin udah hampir 3 tahun ya. Enggak terasa loh. Iya, saya sekarang bisa melihat wajah-wajah gembira, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Kalau dulu sebelumnya pakai masker ya, sekarang sudah mulai lepas masker. Ya, puji Tuhan. Ya, waktu berlalu dengan cepat Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa. Pandemi Maret nanti sebenarnya udah 3 tahun ya pandemi ya. Ulang tahun yang ketiga, tapi puji Tuhan pandemi udah hampir hilang ya. Saya bilang hampir hilang, kenapa? Sebenarnya masih ada. Kok nggak salah kemarin saya lihat masih ada 269 orang yang sakit COVID-19. Ya, ada mantan bos saya, barusan pulang dari Dubai, ikut pameran alat kesehatan. Lapor, kena COVID. Ya, tapi COVID-nya udah mulai reda, gejalanya seperti kayak orang sakit flu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema gereja kita pada bulan ini tentang faithfulness atau kesetiaan. Ya, saya tertarik, kemudian saya berikan judul dari khotbah ini adalah tetap setia di tengah ketidakpastian. Ayo kita katakan tetap setia. Tetap setia. Ya, kita di perusahaan kami setiap pagi kami mengadakan doa pagi. Jadi karena yang Kristen cuman berapa orang? 3 orang dari kurang lebih 65. Jadi kita doanya secara umum. Dan kita setiap pagi selalu memberikan afirmasi positif. Misalnya, fokus, semangat, ya gitu ya. Jadi kita biasanya setiap pagi ada kayak 5-minute talk atau circle meeting, ya. Berdiri semuanya sebentar aja, akhirnya kita tutup dengan doa secara umum. Nah, kita selalu memberikan afirmasi positif. Nah, Bapak Ibu coba tolong usahakan ya, tolong biasakan setiap pagi memberikan afirmasi positif. Jadi pagi ini kita afirmasi positifnya adalah tetap setia, ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ciri-ciri apa sih ciri-ciri dari orang yang setia Bapak Ibu? Ciri-ciri dari orang setia adalah dia mempunyai prinsip. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya, dia tahu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Ya, dari jumlah karyawan kami yang kurang lebih 60, berapa yang setia? Kita bisa hitung kok, ya kan? Dan itu lumrah, ya kan? Pareto mengatakan hukumnya paling 20, 80-20. Jadi dari 60 kemudian hanya sekitar 12 orang. Tahun 2020 bagi saya pribadi, karena saya kehilangan seseorang yang saya percaya. Mungkin kayak Pak Tanto, Pak Hendri pernah ketemu dengan beliau ya. Dia dulu yang membuat tulisan Mahanaim di depan itu. Kemudian kalau saya bercerita ini, saya selalu teringat dengan jasa dia. Mohon maaf agak sedikit melo gitu ya. Orang ini sangat setia pada saya. Mungkin saya pernah cerita ke Pak Hendri. Dia orang Muslim, ya kan? Dia selalu mengatakan dirinya, Pak, aku setia sama kamu. Ibaratnya dia itu seorang anjing yang mencari makan. Mohon maaf kata-katanya. Saya tidak akan pergi kecuali Bapak usir. Saya pernah cerita ke Pak Hendri ya, nggak salah ya waktu itu ya. Dan Februari 2022 dia kena
COVID. Badannya tinggi gede, berat badannya 110 kilo. Ya. Tingginya hampir sama seperti saya, hampir 178 cm. Wagah, ya kan? Umurnya baru 38. Kita nggak ngira, tapi ternyata dia ada pneumonia, sehingga dia COVID-nya lengket, ya kan? Sehingga bulan Agustus kemarin dia meninggal. Dia orang yang setia, ya kan? Dia ikut saya mendirikan perusahaan tahun 2015. Kami mulai dari perusahaan kecil, jumlah karyawan cuma 4 orang. Dia orang yang setia. Dia tahu apa yang menjadi hak-haknya dia. Ya kan? Dia juga punya integritas. Dia tahu, bahkan dia berani mengkritik saya. Dia kalau panggil saya itu Abah. Saya dipanggil Abah ya. Abah Tekun. Cocok nggak Pak Tanto? Tapi whatever lah ya. Saya dipanggil Abah. Ya teman-teman, panggil Abah gitu. Ya dia orang Muslim ya. Ya, dia bahkan berani menegur saya, tapi saya berterima kasih. Pak, mohon maaf, salah Pak. Saya panggil dia Mas Bro, ya kan? Ya, dia punya integritas. Benar saya itu saya hargain. Itulah nilai dia. Ya, terakhir dia memang saya angkat sebagai direktur, dan dia saya kasih saham di perusahaan kami, ya kan? Terakhir waktu dia meninggal, saya panggil ibunya, saya panggil bapaknya, saya nyatakan, kemudian Bapak Ribut Susilo punya saham, kalau boleh sahamnya saya beli kembali. Akhirnya terjadi transaksi, ya kan? Padahal itu saham yang saya berikan. Ya. Kemudian dia selalu bersuka cita. Kerja itu setiap hari belum tentu setiap hari itu senang, betul ya Pak Beni ya? Punya masalah, punya tantangan, tapi dia selalu sukacita. Tantangan itu selalu dihadapi dengan sukacita, Bapak Ibu. Ya, saya harapkan juga ada sukacita ya, Bapak Ibu ya. Ya, baik, amin ya. Jadi, mohon izin saya pagi ini akan melakukan banyak pertanyaan, ya. Tujuannya untuk supaya kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Ya, saya tidak menghakimi Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita mengintrospeksi diri saya sendiri. Saya bilang, tema judul pagi ini adalah tetap setia di tengah ketidakpastian. Saya juga bertanya dalam diri saya, apakah diri saya setia? Ya, tentunya saya sendiri yang bisa menjawab. Apakah kita setia terhadap pasangan kita? Tentunya kita sendiri yang bisa menjawab. Ya, barusan Valentine ya. Ya, seminggu lalu ya. Ya, kan maksudnya pertanyaan juga tetap setia, betul ya? Ya, kemudian Bapak Ibu, kita bisa belajar dari banyak tokoh di Alkitab, ya kan? Banyak tokoh di kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri, kita bisa belajar dari Raja Daud, kita bisa belajar dari para rasul, kita nanti akan belajar dari Ayub. Ya, kehidupan Tuhan Yesus bukan berarti anak Tuhan turun dari surga langsung berjalan lancar gitu ya, enggak ya, dia juga mengalami hinaan, siksaan, wah, dusta, ya, fitnah, wah, biasa gitu ya. Dalam kehidupan sehari-hari biasa. Saya dulu kerja ikut orang, saya naik level bukan berarti saya itu disukain loh. Musuh saya banyak. Apalagi sebagai seorang profesional yang masuk ke lingkungan yang baru, oh musuhnya banyak sekali, fitnah banyak. Ya kan, apalagi kalau kita disukai oleh para owner. Saya berada di ring 1, di satu perusahaan gas terbesar. Saya pernah bekerja di satu perusahaan pakan ternak yang simbolnya singa. Ya, beda ya, Revika ya, beda jalur. Beda jalur. Simbolnya singa itu ya. Saya bingung, pakan ternak simbolnya singo itu ya. Semakin ke atas, saya sampai di level GM, apakah saya semakin disukai? Tidak. Fitnah, dusta, wah, caci maki, banyak, ya kan? Nah, kita akan belajar, Bapak itu. Makanya Tuhan Yesus, para rasul bisa menjadi panutan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, kita sekali lagi harus tetap setia di tengah ketidakpastian. Tetap setia di tengah ketidakpastian. Itulah judul dari firman Tuhan pagi ini. Ya, hidup tidak dilepaskan dari harapan dan keinginan.
tentunya kita punya harapan, ya kan? Apa yang menjadi harapan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian di tahun 2023 ini? Tanpa terasa kita udah masuk, hampir sebentar lagi bulan Maret. Tahun 2023 sudah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Iya, yang karyawan sebentar lagi gajian, yang pengusaha sebentar lagi pusing. Ya, setelah lagi pusing bayar duitnya sopo gitu ya. Apalagi nanti bulan April bayarnya double, ya kan? THR iya, kemudian gajian masuk sebentar 2 hari sudah gajian lagi, ya kan? Ya. Nah, hidup di tengah ketidakpastian Bapak Ibu. Nah, memasuki tahun 2023 kita, atau bukan memasuki, di akhir tahun 2022 kita mendengar banyak berita-berita. Ya kan? Salah satunya adalah dunia gelap di tahun 2023. 3 hari yang lalu Menteri Ekonomi kita menyatakan akan terjadi resesi besar-besaran di bulan April. Oh ya pasti. Orang kalau nggak tahu, resesi, ya pasti resesi. Karena apa? Karena konsumtif menjelang liburan puasa, ya kan? Santai aja kalau yang tahu gitu ya. Tapi ya pusing. Ya. Nah, apa sikap kita menghadapi tahun 2023? Tentunya Bapak Ibu punya resolusi di tahun 2023. Resolusinya rajin baca Alkitab. Ya. Ya. Tak 1 Januari Kejadian 1 ayat 1. 31 Desember kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 1. Ya, jadi tetap aja gitu. Ya, saya saat ini lagi suka baca Jesus is my Bible. Ya, bukunya tebel, tapi saya nggak mau beli bukunya tebel, stres lihat bukunya tebel. Ya, saya suka yang versi e-booknya, ya kan bisa dibeli di playbook gitu ya. Jadi saya suka baca, apalagi pakai tablet, kan besarnya sama dan juga tablet bisa dibawa kemana-mana gitu. Jam istirahat bawa tablet. Ya, nah pertanyaan kehidupan yang sering dilakukan di akhir tahun, atau saat kita ingin membuat resolusi di akhir tahun, apa yang sudah kita lakukan? Apakah sesuai dengan visi dan tujuan hidup kita? Siapa di sini yang mempunyai tujuan hidup? Saya harapannya mempunyai tujuan hidup. Dulu waktu kita kecil, kita punya cita-cita. Saya pernah cerita, cita-cita saya dulu waktu kecil itu pengen jadi pendeta loh. Bener jadi pendeta. Saya dari SD atau mungkin TK loh, kalau ditanyain cita-citamu apa? Kalau orang lain pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, ya gitu ya, pengen jadi tentara. Saya itu pengen jadi cita-citanya menjadi apa? Pendeta. Karena saya mengidolakan seseorang yang sangat keras, dengan ajarannya sangat keras. Yang waktu itu menjadi dekan dari satu sekolah teologi di Malang. Ya kan? Waktu itu saya mengidolakan dia gitu loh. Ya, tapi ternyata lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang sudah kita hasilkan? Ya kan? Nah, saya pengen jadi pendeta, ternyata situasi kondisinya beda. Ya kan? Ya, saya beranggapan positif, ya Tuhan belum panggil saya lah. Ya udahlah enggak apa. Saya terpaksa masuk teknik mesin aja lah, saya bilang gitu ya. Masuk teknik mesin. Ya, akhirnya kuliah, ya kan? Ya, kemudian ya situasi dan kondisinya beda sehingga apa? Prosesnya beda, hasilnya beda. Ya. Kemudian yang ketiga, apakah hasilnya sudah sesuai dengan diharapkan? Hasil belum tentu sama dengan tujuan. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kali kita ajukan di akhir tahun. Kita ingin apa di tahun berikutnya? Ya. Nah, apakah yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu sekalian patut kita renungkan? Ya, mohon maaf saya mungkin banyak sharing dulu pengetahuan, baru nanti kemudian ke firman Tuhan. Mungkin ada yang tanya, iki firman mana kok dari tadi kok metu-metu ya. Biasanya kan kalau hamba Tuhan itu kan firman dulu baru kemudian ini ya. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Saya jadi profesional 22 tahun di beberapa perusahaan. Tadi saya sebutin ada perusahaan pakan ternak,
perusahaan gas industri yang terbesar, karena saya diambil langsung oleh ownernya yang kemarin meninggal itu. Kemudian saya pernah di satu perusahaan PMA, perusahaan Jerman. Ya. Nah, ada satu falsafah atau satu teori yang dikembangkan oleh Friedrich Herzberg. Ini yang selalu memotivasi hidup saya, ya kan, untuk bekerja sebagai seorang profesional. Friedrich Herzberg adalah seorang psikolog yang tinggal di Amerika, dari Utah University. Dia terkenal sebagai leadership management. Friedrich Herzberg menyatakan tujuan utama dari hidup manusia bukanlah uang. Jadi dia bilang tujuan utama hidup manusia bukanlah uang, tetapi kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkembang, mampu mempengaruhi orang lain, dan pengakuan atas prestasi yang dicapai. Jadi dia bilang tujuan hidup manusia bukan uang, tapi dia menyatakan supaya kita selalu mengimprove diri kita sendiri untuk berbuat lebih baik lagi. Ya, tagline perusahaan kami adalah lebih baik lagi. Jadi kalau kita ketemu, biasanya mengatakan lebih baik lagi. Kalau saya di grup perusahaan, saya mengatakan salam lebih baik lagi. Ya, karena saya juga termotivasi dari Friedrich Herzberg. Jadi pada saat saya menjadi seorang profesional, saya bukan mulai dari S2 loh, saya mulai dari S1. Saya memotivasi diri saya untuk selalu belajar, untuk selalu update pengetahuan. Ya, karena saya dulu pegang operasional, saya pegang pabrik, saya sampai sertifikasi zaman dulu ada namanya Six Sigma. Kemudian ada Kaizen, saya sampai Black Belt. Jadi sampai tahap yang paling tinggi untuk selalu melakukan proses inovasi, improvement, perbaikan. Bahkan yang terakhir saya juga ikut tidak hanya di operasional tapi juga sertifikasi Certified Professional Marketing untuk wilayah Asia Pasifik. Tesnya di Singapura. Ya. Jadi saya menyandang beberapa title gitu. Tapi kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya saya pengen lebih baik, improve terus. Nggak ada habisnya. Ya, karena kalau di dunia manajemen dikenal dengan istilah PDCA. Selalu improve lebih baik lagi. Ya. Itu yang membuat orang awam, orang luar selalu berupaya lebih baik lagi. Ya. Ya. Jadi selalu mengasah diri, Bapak Ibu sekalian. Tetapi apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup ini. Seperti surat Rasul Paulus pada jemaat Kolose yang tertulis di Kolose 3 ayat 23. Nah, ini baru firman-Nya, ya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Ya, terima kasih udah dikeluarin. Apapun juga yang kamu perbuat, sekali lagi, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau Friedrich Herzberg mengatakan itu tujuannya untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita supaya bisa mempengaruhi orang lain supaya karir kita bisa naik. Tapi Tuhan menyatakan, kamu berbuat itu untuk Tuhan. Ya kan? Mengutamakan Tuhan. Pertanyaannya, apakah tujuan hidup kita selalu memuliakan Tuhan? Selalu mengutamakan Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ajakan dari Rasul Paulus pada kita semua untuk memiliki kehidupan baru di dalam Tuhan. Mengendalikan hawa nafsu digantikan dengan prinsip-prinsip surgawi. Ya. Singkirkan amarah, perilaku memberontak, fitnah, dusta, kata-kata kotor, digantikan dengan hidup kudus, kasih, kebaikan, kerendahan hati, lemah lembut, dan kesabaran. Kesabaran yang paling susah. Saya sendiri kalau dibilang, Pak Atik untuk orang sabar, siapa bilang, belum tahu lihat saya marah. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, apa yang menjadi tujuan dari hidup kita? Ayo kita
kita renungkan. Frederick Herzberg menyatakan ada 2 faktor yang mengaruhi hidup manusia. Yang pertama adalah faktor motivator, yaitu faktor-faktor yang memberi kita semangat. Ya kan? Misalnya kalau sebagai karyawan, jenjang karir, penghargaan, kenaikan gaji, misalnya kalau sebagai seorang profesional. Yang kedua adalah faktor hygiene. Faktor hygiene adalah faktor-faktor yang membuat kita kebalikannya, tidak semangat. Misalnya SP, ya kan? Kemudian KPI, tahu yang kerja mungkin tahu KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi kalau profesional punya rapot, kamu sudah sampai di mana? Penilaian KPI kan tidak disukain, karena stres. Anak buah saya kasih KPI stres. Ya, ada lagi mungkin masalah denda, penalti, itu faktor-faktor hygiene. Dalam kehidupan sehari-hari, apa faktor motivator dan apa faktor hygiene dalam hidup kita? Apa faktor yang membuat kita semangat untuk memuliakan Tuhan? Apa faktor yang membuat kita untuk malas? Kita manusia juga punya sifat malasnya loh. Ya. Tapi tentunya kita harus mengutamakan motivatornya. Faktor motivatornya. Jadi apa yang membuat kita untuk selalu memuliakan Tuhan? Ya, Bapak Ibu. Oke. Mari kita akan belajar dari Ayub dalam menghadapi kehidupan ini. Saya tadi nyatakan bahwa kehidupan tidak pasti. Apa yang kita harapkan sekali lagi belum tentu kita temuin. Ya, kita belajar dari Ayub. Kita akan baca dari Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Jadi bisa tolong dibukakan. Ayub hidup sekitar 1500 sebelum Masehi, kurang lebih hampir satu masa dengan Musa, ya kan? Ayub anak Isakar dari keluarga yang taat dan menyembah Allah Abraham, atau pada zaman dia disebut dengan El Shaddai. Kitab Ayub mengajarkan pada kita bahwa ada persoalan manusia di dunia, ada penyakit, ada kepedihan, dan juga ada kehilangan. Ayub adalah seorang yang berintegritas ketika menghadapi kepedihan, kehilangan, kegelapan, bahkan kematian. Kitab Ayub juga mengatakan masalah datang pada semua orang, orang benar maupun orang yang tidak benar. Dan pertanyaannya, mengapa hal buruk terjadi pada orang yang benar? Ayo kita baca di Ayub 1 ayat 1. Ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Jadi benar-benar orang yang saleh. Oke, ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Oke, ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, dari ayat 1 sampai 3, ya kan, dinyatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh dan jujur. Oh, sungguh luar biasa. Predikat yang nempel pada Ayub itu menurut saya juga luar biasa. Ya kan? Tentunya juga kita ingin dikenal sebagai seorang yang saleh dan jujur. Jadi orang jujur itu enggak gampang. Apalagi kalau kita itu berdagang. Betul ya Pak Indri ya? Jujur, orang berdagang kok jujur. Ya, jujur ya kujur, katanya gitu ya. Apalagi Ayub juga seorang pedagang. Pernah coba hitung enggak berapa kekayaan Ayub kalau dirupiahkan sekarang? Semalam saya coba hitung. Ya kan? Oh, coba hitung ya. Harga kambing di tahun 2022 itu sekitar 2 juta sampai 3,5 juta. Nah, Ayub punya 7.000. Lah kalikan 2 juta aja udah berapa? 14 miliar. Ya. Unta. Wah, unta browsing cari. Harga unta kurang lebih sekitar 33 juta. Dia punya 3.000. Berarti kurang lebih hampir 100 miliar. Duitnya kok enak ya Pak ya? Ya, enak gitu.
Harga lembu sekitar 22 juta. Dia punya 500. Berarti berapa? 500 pasang kalau nggak salah ya dia. Ya. 500 pasang, berarti 1000. Berarti berapa? 22 miliar. Harga keledai, kurang lebih, saya browsing di sini nggak ada keledai. Adanya keledai yang mini, harganya cuma berapa ratus ribu itu ya. Enggak dihitung. Harga keledai di Arab, 70.000 rial. Sekitar kurang lebih 280 juta. Dia punya berapa? 500, berarti kurang lebih 140 miliar. Belum tanahnya. Tanahnya, kalau dia punya segitu, nggak mungkin tanahnya 1000 meter persegi, Pak. Ya, belum rumahnya, belum budak-budaknya. Pasti minimum menurut saya sekitar 1 T lah, ya gitu ya. Pasti. Berarti orang yang sangat kaya. Zaman sekarang orang punya 1 T, udah kaya loh. Kalau sekarang jadi jutawan itu biasa, Pak ya. Kita semua jutawan, mosok nggak punya duit 1 juta ya. 1 juta, jutaan berarti kan punya duit 1 juta ya. Ya. Tapi sekarang orang bukan ngomong miliuner, ngomongnya tentang triliuner. Iya. Orang-orang kaya gitu. Jadi itu menyatakan bahwa Ayub benar-benar seorang yang kaya. Ya. Oke. Dan dia diberkati oleh Tuhan dengan kekayaannya dan dengan keluarganya. Ya, oke, mari kita lompat aja ke Ayub 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Ayub 1 ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya. Kemudian Allah memberikan izin pada iblis untuk mencobai Ayub dengan penyakit dan dengan kehilangan, ya kan, ceritanya panjang, waktunya mungkin terbatas. Kalau 42 pasal dibahas, selain waktu juga kemampuannya juga belum sampai saya belum siap. Membaca kitab Ayub itu menurut saya itu sesuatu yang sulit, ya, sulit untuk dicerna, sulit untuk dipahami. Karena kitabnya itu bersifat kayak puitis. Menurut saya itu sulit untuk dipahami. Saya membaca kitab Ayub, persiapannya aja saya membaca kitab Ayub mungkin ada sekitar 4-5 kali. Dari Senin mungkin. Dari Senin baca, gak paham, baca lagi. Saya nggak tahu kenapa Tuhan gerakkan saya untuk kamu bicara tentang Ayub. Bicara tentang tetap setia di tengah ketidakpastian. Saya tergerak untuk membahas kitab Ayub, tapi tentunya hanya sekilas ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, di kitab Ayub kita belajar mengapa orang yang saleh, orang yang jujur diperkenankan menghadapi masalah. Mengapa Tuhan izinkan? Ya kan? Kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya, ya kan, yang Tuhan janjikan, yang tertulis di Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam berbisnis, dalam kehidupan sehari-hari, saya sering ketemu dengan banyak anak-anak Tuhan, bahkan pendeta. Ya kan? Mereka juga mengeluh. Saya selalu memberi motivasi. Tuhan tidak memberikan anaknya tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Ya. Saya juga kena tipu juga, gak dibayar. Tapi dia balik ke saya. Tuhan pasti akan membalas kebaikan Bapak. Ya saling mendoakan aja ya Pak ya, saya bilang gitu. Ya. Nanti kalau Tuhan Bapak diberkati, jangan lupa sama saya. Ya. Ayo kita belajar dari Ayub. Kita sekali lagi Ayub adalah orang yang berintegritas. Kita baca di Ayub 9 ayat 22 sampai 26. Ayub 9 ayat 22 sampai 26. Ayat 22. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Ayat 23, bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok
keputusasaan orang yang tidak bersalah. Ayat 24. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? 25. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. 26. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Jadi kita bisa lihat, terutama ayat 25 dan 26. Hidup seperti pelari, seperti sebuah kapal dan Raja Wali yang menyambar mangsa. Hidup itu singkat. Kalau orang Jawa bilang hidup cuman mampir ngombe. Ya, apakah hidup cuman mampir ngombe? Kalau menurut saya tidak setuju. Ya, hidup itu berbahaya. Hidup itu tidak adil. Ya kan? Ya. Seiring dengan waktu, ya tadi di awal saya nyatakan waktu berlalu dengan cepat. Saya tahun ini 55. Anak saya yang besar, Stephen 23, Div 19. Berlalu dengan cepat. Perasaan kok baru kemarin nikah ya, saya bilang sama istri saya. Saya tahun lalu perayaan pernikahan yang ke-25, sama dengan Pak Aryadi ya. Iya. Iya. Waktu berlalu dengan cepat, tanpa terasa. Ya. Saya umur 55, kalau saya ke bank, mungkin kalau ketemuannya Pak Hartono, saya seringnya ke bank BCA Sun City, ya, sering ketemu Pak Indri juga ya. Teman-teman yang di bank itu, mereka bilang, Pak MPP, Pak, masa pensiun, lu podo, lah aku kerja di bank, ya aku mesti sekarang udah MPP, ya. Umur 55, 56 kan pensiun ya. Itu juga menyadarkan kami, hidup itu berlalu dengan cepat. Apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini, ya kan? Nah, kita seringkali sibuk dengan rutinitas, pekerjaan, tanggung jawab. Ya, saya bertanggung jawab atas memberi makan 70 orang karyawan, bukan hanya 70 dan tambah keluarganya mungkin 200. Biasanya di pertengahan tahun kami melakukan family gathering di perusahaan kami. Biasanya istri, anak ikut. Di awal perusahaan kami berdiri, tahun pertama kami tidak melakukan family gathering. Tahun kedua baru kami melakukan gathering waktu itu di Lamongan, BBL. Yang terakhir sebelum pandemi kita ke Bromo. Ya. Jumlah keluarganya itu naik. Yang dulu pertama kali ikut cuma sekitar 1 bis. Terakhir kok jadi 3 bis. Sudah beranak cucu ternyata. Bukan beranak cucu. Udah punya istri, udah punya anak gitu ya. Tambah banyak ternyata. Yang nggak tahu nanti yang bulan Juni kami akan ngadakan lagi. Moga-moga bisa jadi 4 bis. Saya senang gitu loh ya. Saya senang, biasanya kami adakan itu memang saat liburan. Biasanya kenapa di bulan Juni? Karena kami lihatnya liburan sekolah. Ya, bagi kita mungkin pergi ke Batu aja itu sudah satu kebiasaan, tapi bagi beberapa orang itu sesuatu yang luar biasa, ya kan? Sesuatu yang mereka itu nikmati. Saya itu senang dengan melihat anak kecil. Makanya sering digodain, wes Pak, wayan duwe putu iyo anakku iyo kapan gitu. Iya. Saya suka dengan anak laki yang anak laki kecil yang buandel lari-lari itu saya itu suka gitu ya kan. Iya kan. Yang aktif itu saya itu suka. Ya. Nah, Bapak Ibu, hidup berlalu dengan cepat. Jadi sekarang tuh ada istilah tren ya. Tren itu fobi. Fobi, tahu nggak istilah fobi? Bukan fobia, tahu nggak fobi? FOBI, tahu. Anak-anak muda pasti tahu lah, kayak Rebecca, Selin mungkin tahu lah ya. Ya anak muda. Anak muda ini aku lihat cuma 2 orang ini tok. Ya. Oh di belakang juga ada anak muda. Oh ya. Ya. Jadi ada istilah fobi. Fear of being insignificant. Jadi ketakutan hidupnya tidak punya arti. Jadi itu satu istilah
yang saya dengar di Singapura sih. Fobi. Jadi mereka itu berupaya hidupnya itu punya arti. Kalau dulu mungkin dikenal dengan istilah YOLO ya. Anak-anak muda itu YOLO. You only live once, artinya hidup kamu cuma sekali. Jadi mereka itu pengen mengoptimalkan hidup ini. Kemudian ada istilah FOMO. Ya, fear of missing out. Ya, kalau itu bukan anak muda, kita pun juga FOMO. Kita tidak mau ketinggalan. Pak Beni lagi update status, lagi ngapain ya? Ya, kita apa yang dilakukan Pak Beni? Kita jadi kepo. Kepo itu pengen tahu gitu loh. Orang lain ngapain gitu. Jadi itulah kenapa saya itu jadi malas. Sosial media saya itu sudah nggak aktif. Ya kan? Karena banyak ngepoin saya gitu loh. Wah, malas gitu ya. Ya. Karena saya pikir kalau saya akan posting kalau sesuatu yang memuliakan Tuhan, bukan untuk diri saya sendiri. Ya, itu pendapat pribadi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Ya, karena seperti firman Tuhan ya tulis di Matius 5 ayat 13 sampai 14. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, mungkin pertanyaan yang sering kali disampaikan. Kenapa yang disebutkan adalah garam dulu, bukan terang? Garam itu berada di tempat yang tersembunyi. Garam tidak kelihatan, kalau terang kan kelihatan. Garam itu memberi cita rasa bagi makanan. Tapi yang dipuji bukan garamnya. Misalnya kita makanannya enak. Garamnya enak. Nggak mungkin lah. Ya, betul ya? Garam seolah-olah tidak memberi arti, tapi sebetulnya dia itu berarti. Kalau nggak pakai garam, gimana Bu Esther? Cepo istilahnya ya? Iya. Nggak ada artinya, sepo, nggak enak gitu ya. Garam itu memberi arti. Ya kan? Jadilah garam, baru kemudian kamu berupaya jadilah terang. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi garam dunia, Bapak Ibu? Sudahkah kita memberi arti? Sudah kita memberi dampak positif bagi kehidupan orang-orang di sekitar kita? Ya, oke. Ada satu quotes yang saya lihat di IG-nya, saya suka, tapi saya itu tidak update status, tapi saya itu suka melihat IG, bukan IG-nya orang lain, saya suka IG-nya kebajikan D itu kumpulan dari orang-orang beragama Buddha. Ada satu quotes yang menurut saya bagus sekali sehubungan dengan waktu. Waktu terasa lambat ketika Anda menunggu. Waktu terasa cepat ketika Anda terlambat. Nah, begini. Bingung nih ya. Waktu terasa lama ketika Anda sedih. Waktu terasa pendek ketika Anda senang. Dan waktu terasa indah ketika Anda sedang jatuh cinta. Yang anak muda yang jatuh cinta. Ya, jadi waktu itu sesuatu yang tidak bisa ditentukan. Kalau kita ngomong sebetulnya ya dari zaman saya kecil dulu, 1 menit ya 60 detik, 1 jam juga 60 menit, ya kan, 1 hari 24 jam, sekarang juga sama gitu. Tapi kenapa waktu berlalu dengan cepat? Ya kan? Pada saya sedang menunggu sesuatu, rasanya kok lama banget ya. Kok nggak rampung-rampung ya, gitu. Kok nggak selesai-selesai ya, gitu. Tapi pada saat saya dikejar-kejar deadline, wah, terutama customer, kok waktu rasanya cepet ya, lah bingung gitu ya. Kayak ini sebentar lagi, kok cepet deh, sudah tanggal 28 gitu. Tanggung jawab gajian, ya, oke. Nah, jadi Ayub mengajarkan waktu berlalu dengan cepat, ya kan. Kemudian, ayo yang berikutnya, Ayub 14 ayat 1. Ayub 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Ya. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan.
tentunya kita semua lahir dari seorang ibu, seorang perempuan ya. Dari akte lahir saya dulu, ya zaman dulu kan belum tentu semua orang punya akses ke catatan sipil. Ya, ayah ibu saya dinyatakan sebagai seorang warga negara asing. Jadi saya di akte lahir saya dinyatakan anak dari seorang perempuan bernama. Jadi ya saya itu bingung. Saya itu dinyatakan waktu lahir dinyatakan sebagai warga negara Tionghoa ya, warga negara Cina. Padahal gak iso basa Cina, jenenge tok sing jeneng Cina, Pak. Ya. Kon balik ning negara Cina ya jadi saya jadi papoh gitu loh, Pak. Gak ngerti apa-apa. Tapi diakui sebagai warga negara Cina itu. Bingung gitu. Nah, tapi anak dari seorang perempuan. Ya kan? Nah, karena pada saat itu ayah dan ibu saya tidak bisa memiliki surat nikah. Ya kan? Sehingga saya dinyatakan anak dari seorang perempuan. Ya. Ya, tapi puji Tuhan, sering dengan waktu saya diberi kemudahan. Nanti kapan-kapan saya bersaksi. Ya, saya diberi kemudahan, saya bisa jadi warga negara Indonesia tahun 95. Diberi kemudahan. Ya. Ya. Jadi ayat 14 ayat 1. Manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Artinya apa? Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jangan lihat saya, masalah saya juga gede. Utang saya juga banyak. Utang dagang, ya, utang dagang. Utang kartu kredit ada, ya kan? Semua orang punya masalahnya masing-masing. Seringkali kita itu merasa gelisah. Ada satu survei menyatakan manusia berpikir rata-rata 50.000 pikiran per hari. Pikiran tentang apa aja? Pikiran tentang masa lalu. Adakah perbuatan, perkataan kita yang kita sesalkan? Pikiran tentang masa kini, perkataan dan pikiran orang lain. Seringkali kita itu memikirkan perkataan orang lain atau tindakan orang lain yang tadi misalnya apa istilah kayak YOLO, FOMO. YOLO, FOMO. Itu sebetulnya kamu tahu YOLO, FOMO ini salah satunya korbannya adalah tragedi di Kanjuruhan. Itu juga FOMO. Tragedi di Kanjuruhan itu adalah kira-kira bulan apa ya? Bulan Oktober ya, 2022. Itu pertandingan antara Arema dan Persebaya. Kenapa saya bilang itu? Karena pada saat itu orang yang berada di dalam nonton pertandingan, dia posting foto, cepret, dia masukin ke sosial medianya, masih banyak tempat kosong loh. Sehingga banyak mengundang massa datang untuk melihat. Itu adalah FOMO. Orang lain kadang kepo. Kepo itu pengen tahu. Ya kan? Mungkin generasi saya kadang bingung. Apa kepo? Ya kan? Ya, kepo itu pengen tahu. Jadi sehingga yang lain juga pengen datang, sehingga terjadi masanya jadi tambah banyak, sehingga stadionnya udah nggak cukup menampung, sehingga ada korban 132 orang meninggal dan 484 orang luka ringan. Jadi sosial media itu seringkali juga mengundang orang untuk datang. Dalam dunia bisnis memang kadang digunakan untuk restoran, buka toko, itu ya. Itu baik, sisi baiknya, tapi ada sisi buruknya juga. Nah, kita juga takut akan masa depan. Ada fenomena yaitu quarter life crisis. Untuk anak muda berumur 18 sampai 30 tahun. Tentang apa? Tentang pendidikan, tentang karir, tentang jodoh. Ya kan? Tentang pekerjaan. Ya kan? Ada juga yang seumuran saya namanya middle life crisis. Biasanya umur 45 sampai 50 tahunan. Tentang apa? Tentang apa yang sudah kita capai. Tentang penyesalan, aku dulu kok nggak melakukan ini ya. Kemudian dan juga tentang masa tua saya bagaimana ya. Keluarga saya bagaimana ya. Nah, jadi ada quarter life crisis, ada middle life crisis. Nah, Bapak Ibu, ini mengganggu pikiran kita. Ya kan? Karena pikiran kita akan mempengaruhi perkataan kita. Apa yang kita katakan akan mempengaruhi tindakan kita.
apa yang kita lakukan atau tindakan itu akan mempengaruhi kebiasaan kita. Kebiasaan yang sering disebut dengan akan mempengaruhi apa? Nasibku kok seperti ini ya. Dimulai dari pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perkataan. Perkataan akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan mempengaruhi kebiasaan. Kebiasaan akan mempengaruhi nasib atau kehidupan kita. Jadi jangan salahkan nasib. Jangan salahkan Tuhan. Karena apa? Pikiran kita yang tidak benar. Oke? Nah, kita lihat di Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ya Bapak Ibu, yang perlu kita introspeksi dalam diri kita. Kesulitan tidak bisa dilepaskan dari pikiran dan keinginan kita. Apa yang Anda inginkan? Apa yang Anda pikirkan? Sudahkah Anda memiliki keinginan roh? Oke, berikutnya, waktu terasa cepat ya. Sudah hampir 1 jam. Jadi seperti saya sampaikan, waktu berlalu dengan cepat. Bagi Bapak Ibu cepat atau berlalu lama ya. Oke, ayat 14. Kita mungkin, kan nanti jam 9 ada kebaktian baru ya. Ayat 14, ayat 2. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap, dan tidak dapat bertahan. Ayat 3, masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang lain seperti itu, dan menghadap kepadamu untuk diadili. Ayat 4, siapa dapat mendatangkan yang tahir dan yang najis? Seorang pun tidak. Apa artinya dari ayat-ayat ini? Kekuatan dan kemampuan ada batasnya. Sekali lagi, kekuatan dan kemampuan manusia ada batasnya. Ya, saat ini kita lagi persiapan untuk mau lapor pajak. Ya, nanti bulan April kan lapor pajak. Kita sebagai warga negara yang baik, lapor pajak dong. PPN, PPh 21, PPh 23, PPh 25, PPh badan. Ya, RPK sing apal gitu ya. Ya. Aturan pajak itu berubah-berubah. Bulan ini, bulan lain lagi. Jadi kita itu harus belajar. Kita harus update. Aturan itu berubah, pusing. Ya. Jadi saya juga mengajarkan ke karyawan untuk ikutin aturan. Ya. Kita juga bayar namanya PPh 21. Jadi karyawan juga kita bayar sesuai UMR PPh 21. Kita ikutin semua. Ya, berat? Ya, berat. Jadi sekarang aturannya pajak itu dikeluarkan. Jadi istilahnya itu EBITDA. Jadi keuntungan itu sebelum pajak, sebelum depresiasi. Ya, Pak Hendri, Bu Vikan pasti ngerti lah ya. Sebelum amortisasi. Pusing kita. Loh berarti aku bayar, soalnya keuntungannya kan jadi tambah besar. Pajakku jadi tambah besar. Ya tapi, oke kita ikutin. Ya. Nah, kekuatan kita itu juga ada batasnya. Kemampuan kita, pengetahuan yang kita dulu miliki, itu ternyata juga ada expired-nya. Yang sekarang jadi tren apa sih? Tentang ChatGPT ya. Sekarang jadi tren ya, ChatGPT ya. Ya, ChatGPT. Anak saya kuliah, sekarang itu harus upload tugas-tugasnya itu ke Turnitin untuk mengecek tentang keabsahan. Apakah kamu seorang plagiat atau tidak. Jadi tidak boleh misalnya saya kuliah misalnya, Pak titip tugasnya ke Pak Hendri gitu ya. Pak Hendri yang bikinin, itu enggak boleh. Mereka akan cek. Ya, original enggak? Karena sekarang program bisa membuat loh, yaitu ChatGPT, itu artificial intelligence. Ini sekarang lagi tren, ya kan? Lagi jadi bahan perbincangan. Ya. Nah, dan juga manusia juga punya batasan. Tadi saya bilang, kalau teman-teman saya mungkin sekarang udah MPP, ya kan? Sekarang di manakah Lionel Messi? Pensiun ya, Messi ya. Setelah Piala Dunia kemarin pensiun kan? Karena dia tahu batasan-batasannya. CR7, Cristiano Ronaldo, ya CR7 juga kemampuannya juga ada batasannya. Jadi Bapak Ibu, apa sih yang kita banggakan dalam hidup ini? Kemampuan manusia ada batasannya. Ya, ya, oke. Tapi Bapak Ibu, dunia memang sudah berubah.
Tidak ada yang pasti dalam dunia ini ya. Tapi ada satu ayat Tuhan, firman Tuhan yang tulis di Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya apa? Yang pasti itu cuma Yesus saja. Amin Bapak Ibu, Yesus pasti. Ya. Jadi Bapak Ibu kita harus punya integritas kepada Tuhan Yesus. Ya, pada Tuhan kita. Integritas itu apa? Mungkin sebelum pandemi saya pernah sampaikan ya. Integritas itu adalah kesamaan antara pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Itu harus sesuai. Ya. Kemudian yang berikutnya, Ayub 14. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kutetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ayat 6, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ayat 14 ayat 5 dan 6 mengajarkan pada kita hidup manusia ditentukan oleh Tuhan. Ya, kita enggak tahu kok umur kita. Ya, seperti saya dulu di awal pandemi saya itu sempat bicara dengan saya bilang Mas Bro. Ya tadi saya sebutkan Pak Ribut Susilo, almarhum Ribut Susilo. Saya bilang, "Bro, kalau aku kena COVID, titip keluargaku ya." Dia bilang gini, "Jangan ngono, Abah. Kita itu nanti mati tua. Kita saling jaga. Sehat-sehat, wis jangan takut." Ya. Tapi siapa tahu loh. Saya waktu itu berpikir, aku sih lebih tua, ya kan. Saya dengan dia selisihnya hampir 17 tahun. Malah dia yang kena duluan. Malah dia yang pergi duluan. Gak ada yang tahu kok. Ya. Jadi kemarin saya ada ketemu dengan bosnya Maya Pada, Datuk Tahir itu. Dia ngomong gini, peti mati itu isinya bukan orang tua kok. Peti mati itu isinya adalah orang mati. Nggak tahu kok. Yang mati itu bisa juga orang tua, bisa juga orang muda, bisa juga anak-anak. Ya. Artinya apa? Supaya hidup kita itu berkenan di mata Tuhan. Supaya kita itu memberi dampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Itu luar biasa. Satu pribadi yang luar biasa menurut saya. Ya. Kok saya pengen nyanyi ya? Ya, ada satu lagu yang selalu menguatkan hati saya, ya kan? Tak ku taukan hari esok, itu ya, gitu. Namun langkahku tegap. Ayo, panggil, ayo. Mungkin saya, WL maju. Ya, sambil persiapan, saya mungkin selesaikan ya, ke firmannya mungkin tinggal sebentar lagi ya. Dunia penuh dengan ketidakpastian Bapak Ibu. Ya. Bagaimana cara menghadapi kita? Supaya kita tetap setia pada Tuhan. Yang pertama, kita harus menerima kenyataan. Accept new reality. Ya, Pengkhotbah 7 ayat 14. Pada hari mujud bergembiralah, tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Jadi kita harus menerima kenyataan. Kemudian yang kedua, kita juga harus melakukan adaptasi, lakukan penyesuaian. Ya. Yang ketiga, kita harus appreciate. Apa itu appreciate? Kita harus hargai hidup ini, Bapak Ibu. Hidup ini tidak untuk sekedar mampir ngombe, tidak untuk sekedar minum, tapi hidup kita harus berkenan di mata Tuhan. Kita harus berdampak positif bagi orang-orang sekitar kita. Kita juga harus jaga pikiran kita, orang-orang di sekitar kita. Mana orang yang berdampak positif, mana orang-orang yang beracun. Sorry kata-katanya. Kitab Ayub mengajarkan supaya Ayub juga berjaga-jaga terhadap perkataan Elifas, Bildad, dan Elihu. Kita hidup di lingkungan orang-orang yang berpikiran biner. Apa itu biner? Biner itu seperti kita dulu waktu sekolah, pelajaran matematika, hanya terdiri dari angka 1 dan 0. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau bilangan desimal bilangnya 10, itu benar kalau bilangan desimal. Kalau bilangan biner bilangnya, kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu menurut angka desimal. Tapi kalau biner, 1 tambah 1 sama dengan 10. Jadi kita hidup di sekeliling orang kita yang berpikiran biner. Artinya cuma ada hitam dan putih, benar dan salah. Jadi kalau kita berbuat
kalau kita mungkin lagi terpuruk, berarti kamu ada dosa. Seperti yang dinyatakan oleh kerabat-kerabatnya Ayub kepada Ayub. Kamu berdosa, menyesalah. Belum tentu. Seringkali kita juga menghakimi orang lain kok. Ya kan? Oke, yang berikutnya, kita harus mensyukuri. Ya, yang keempatnya, saya yakin Bapak Ibu, kita syukur, kita setia, akan ada perbuatan ajaib dari Tuhan. Amin. Ada awasom. Ya, awasom artinya Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi saya rindu ya, nanti di akhir tahun, kita mungkin ada kebaktian akhir tahun, jemaat GAB, Bapak Ibu semuanya bisa bersaksi. Kemuliaan Tuhan, kenyataan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Amin. Oke, sekian, terima kasih. Kita mau nyanyi? Tadi. Akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Ya, bersama Yesus hidup kita jadi tenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah buka hati pikiran kami hingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Bapak Itek Un. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi di dalam melayani Engkau Yesus. Kau memberkatinya dan memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya. Apapun yang dia kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kau juga memberkati seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini maupun yang di rumah yang mengikuti online daripada gereja ini. Ya Tuhan Yesus, Kau memberkati kita semua. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kelimpahan, yang bekerja sudah diberikan keberhasilan dan keberuntungan. Sehingga semua kita berkemenangan dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.